Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan para pemirsa dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data statistik hasil penelitian rancangan acak lengkap menggunakan software statistik 8. Di sini saya sudah menyiapkan tabel data hasil uji, yaitu pengujian kemempanan beberapa jamur entomopatogen terhadap mortalitas hama kumbang janur kelapa atau Brontis palongissima. Nah, di sini pelakuannya yaitu Metrisium isolat sungai kunyit, kemudian Metrisium isolat palu, Metrisium strain oryctes, kemudian Bevrea bassiana, insektisida sebagai pembanding, dan kami tambahkan juga kontrol. Nah, di sini sebelum kita masukkan atau kita susun ke dalam tabel atau dalam susunan untuk dimasukkan ke statistik 8, kita harus pastikan dulu bahwa data ini adalah data yang sudah ditransformasi. Kenapa? Karena di sini adalah data proporsi atau data persen. Nah, sehingga kita perlu transformasi dulu. Nah, ini sebetulnya belum ditransformasi, tapi untuk mudahnya atau untuk lebih cepatnya, kita anggap saja ini sudah ditransformasi. Ya. Nah, untuk yang transformasi yang dipakai untuk data proporsi biasanya adalah Aksin. Meskipun itu juga dilihat dari sebaran datanya. Jika sebaran datanya 0 sampai 30 atau 70 sampai 100 itu akan berbeda. Tetapi kita anggap saja sama bahwa ini sebaran datanya itu normal dari 0, kemudian ada 65, 25, 15 sampai 100. Itu berarti sebarannya normal. Jadi kita langsung saja ditransformasi menggunakan Aksin. Untuk cara transformasinya nanti ada pembahasan sendiri. Baik, kita anggap data ini sudah ditransformasi. Kemudian langkah berikutnya adalah kita susun data ini menjadi vertikal. Tadinya horizontal, K ada 4, 0, 0, 0, 0 sampai 4. Nah, kemudian kita susun juga seperti itu sama, tetapi posisinya vertikal. K, 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 K sampai 4 kali. Tetapi di sini di K-nya ini nggak perlu disebutkan K1, K2, K3, tidak perlu, harus sama ya. Tapi angkanya sesuai dengan ulangannya. K yang pertama berarti K1, K yang kedua berarti K2. Terus begitu juga MKU, 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 MKU sampai 4. Karena ulangannya 4, tapi tidak perlu sebutkan MKU 1, 2 dan seterusnya. Contohnya ini MKU yang pertama berarti MKU 1 16,43 dari sini datanya. Kemudian MKU 2 22,0 dari sini datanya. Kemudian 20,57 dari sini datanya. Kemudian 15,0 dari sini datanya dan seterusnya sampai pada insektisida. Ya. Nah, ini sampai insektisida. Oke, kalau sudah disusun seperti itu, kita langsung saja blok data ini. Nah, sudah blok, kita copy pastekan ke statistik 8. Nah, kemudian kita buka softwarenya. Nah, ini software statistik 8, lambangnya atau ikonnya bendera Amerika. Oke. Nah, setelah terbuka, kita tinggal pastekan ke sini. Oke. Nah, datanya sudah muncul. Nah, tetapi masalahnya di sini belum nama kolomnya belum sesuai dengan rancangan percobaan kita. Seharusnya di sini adalah perlakuan dan di sini adalah mortalitas. Kita bisa rubah dengan cara kita klik data, kemudian rename variables. Nah, kemudian V001 kita ketik saja perlakuan. Kemudian untuk V002-nya adalah mortalitas. Kemudian kita okekan. Nah, dengan sendirinya akan berubah di atas ini ya. Nah, setelah berubah,
Nah, tentu kita akan mengolahnya. Langsung saja kita olah menjadi kita olah untuk analisis titik ragam atau ANOVA. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya balik sebentar ke sini. Sebelumnya di sini data yang kita siapkan harus dalam bentuk koma. Dalam Excel ini kita harus rubah dulu menjadi titik, karena software yang akan kita masukkan tadi itu versinya versi luar ya, bahasa Inggris, sehingga koma dalam bahasa Inggris itu ya titik gitu, sehingga kita 0.00 artinya 0,0016.43 artinya 16,43. Nah, sehingga software bisa langsung mendetek ya. Oke ya. Setelah ini tadi kita analisis, caranya kita klik statistik, kemudian linear models, kemudian kita klik analyze of variance, kemudian kita klik completely randomized design. Kalau yang di bawah randomized complete block itu rancangan acak kelompok. Kalau yang atas adalah rancangan acak lengkap. Kita klik saja. Nah, muncul menu seperti ini. Kita klik bagian perlakuan. Perlakuan itu kan treatment ya. Jadi kita klik perlakuan, masukkan ke kolom treatment. Kemudian mortalitas kita klik ke kolom dependent variables. Oke. Kemudian kita okekan. Nah, muncullah ANOVA seperti ini. Nah, kita tidak perlu memperhatikan yang lain, tapi kita cukup memperhatikan di sini huruf F dengan huruf P. Tetapi yang paling penting adalah P-nya. Jadi berbeda dengan perhitungan secara manual, dulu kita membandingkan, ingin mengetahui bagaimana apakah antar perlakuan itu berbeda nyata atau tidak. Kita dulu membandingkannya antara F hitung dengan F tabel. Tetapi di sini hampir semua software itu lebih mudah ya menyediakan adanya p-value. P-value ini yang saya lingkarin. P-value nilainya 0,000. Nah, untuk mengetahui apakah berbeda nyata atau tidak, kita cukup membandingkan p-value dengan alpha yang akan kita pakai. Misalkan kita pakai signifikansi 95%. Nah, sehingga alfanya 5%. Nah, 5% itu kalau didesimalkan menjadi 0,05. Nah, ini p-value itu cukup dibandingkan dengan alpha yang tadi. Nah, karena p-value-nya itu 0,00, itu kan lebih kecil dari alpha, lebih kecil dari 0,05. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan. Nah, udah sampai sini ANOVA-nya. Nah, kita save dulu ya, kita save ANOVA RAL. Nanti hasil save-nya ini formatnya adalah RTF. Itu bisa dibuka juga di Microsoft Word. Oke, kita save. Nah, ternyata sudah ada nama lain. Kita refresh saja. Oke, kemudian setelah itu kita kan ingin tahu nih perlakuan mana saja yang berbeda. Nah, tentu kita harus melanjutkannya dengan uji lanjut. Nah, kita klik saja results, kemudian multiple comparisons, all pairwise comparisons, kemudian kita pilih mau to key atau LSD atau dan lain-lain. Ini masih banyak. Tetapi biasanya saya pakainya yang to key. To key ini HSD ini adalah beda nyata jujur, honestly square designs. Kalau ini least square design, beda nyata terkecil kalau yang nomor 2. Nah, kita pakai yang 2K saja. Nah, kemudian alfanya jangan lupa, karena tadi bandinginnya 0,05 ya kita konsisten ya 0,05.
Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini kelihatan bahwa antar perlakuan itu berbeda nyata. Mana saja yang berbeda nyata, yaitu antara insektisida dengan metresium isolat palu, atau metresium isolat palu berbeda nyata dengan BB, MKU, dan MO. Tetapi BP, MKU, dan MO itu tidak berbeda nyata dengan kontrol. Artinya ya sama aja lah, tidak begitu efektif gitu untuk yang MO, MKU, BB. Nah, kalau yang MPL itu berbeda nyata dengan kontrol dan kawan-kawannya ini. Dan tapi juga beda nyata dengan insektisida. Artinya bagaimanapun tetap insektisida lebih bagus, lebih daya mortalitasnya lebih tinggi. Tetapi MPL sudah cukup bagus karena berbeda dengan kontrol. Nah, begitu cara interpretasi data hasil uji lanjut. Untuk membacanya, jangan lupa teman-teman apa yang menjadi parameter atau indikator beda nyata atau tidak, yaitu adalah notasi di sini. Nah, notasi di sini jika ada notasi sama antar perlakuan, berarti antar perlakuan tersebut tidak beda nyata. Jika berbeda berarti beda nyata. Oke ya. Ya mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih teman-teman semuanya dan para pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di save juga LSD-nya. Kita klik uji lanjut. Uji lanjut. Oke. Oke ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.